Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai tektonisme. Silakan disimak ya. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Pertama, Ahmad Fatoni. 2, Fauzia Nabila. 3, Melsa Safitri. 4, Nelvi. 5, Rido Satria Rizali. Dan 6, Sofia Salsabila. Pertama-tama, mari simaklah pengertian dari tektonisme. Tektonisme adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi yang menyebabkan terjadinya diskolasi atau perubahan letak-letak lapisan kulit atau batuan yang berupa patahan dan retakan. Nah, pembagian proses tektonisme ini ada dua. Yang pertama, epirogenetik adalah gerak kulit bumi secara perlahan-lahan meliputi daerah yang luas dan dalam jangka waktu yang lama. Kedua, orogenetik adalah gerak muka bumi yang lebih cepat dalam waktu yang pendek dan daerah yang lebih sempit dibandingkan epirogenetik. Epirogenetik ini juga dibagi dua loh. Pertama, epirogenetik positif adalah gerak turun dataran sehingga terlihat seakan permukaan air naik. Contohnya turunnya pulau-pulau di Indonesia bagian timur, turunnya muara sungai Hudson di Amerika. Kedua, epirogenetik negatif adalah gerak naiknya dataran hingga terlihat seakan permukaan air turun. Contohnya naiknya pulau timur dan pulau buatan, naiknya dataran tinggi Cobb di Amerika. Selanjutnya kita masuk ke hasil proses tektonisme. Pertama, hasil proses epirogenetik. Epirogenetik positif menghasilkan permukaan air laut terlihat seolah-olah naik. Contohnya turunnya muara sungai Hudson di Amerika. Epirogenetik negatif menghasilkan permukaan air terlihat seolah-olah turun. Contohnya naiknya pulau timur dan pulau buatan sehingga permukaan air terlihat turun. Kedua, hasil proses orogenetik. Hasil proses orogenetik menghasilkan lipatan dan patahan. Lipatan ada 6 macam. Pertama, lipatan tegak, yaitu bidang sumbunya tegak lurus dengan bidang lipatan. Seperti yang terlihat pada gambar A ya. 2, lipatan miring. Lipatan miring ini bentuknya tidak lagi tegak, melainkan miring ke salah satunya, seperti pada gambar B ya. Ketiga, lipatan menggantung, membentuk bukit dan lebar yang miring atau menggantung, seperti pada gambar C. Keempat, lipatan isoklina, lipatan yang bidang sumbu atau sayapnya sejajar disebabkan oleh tekanan terus-menerus, seperti pada gambar D ya. Yang kelima, lipatan rebah, lipatan yang terbuat karena dorongan secara vertikal dari salah satu sisi sehingga menyebabkan bagian siklin atau puncaknya landai, seperti pada gambar E ya. Keenam, lipatan rebah. Lipatan rebah ini berpindah menjadi sesar sungkup, seperti pada gambar F ya. Sekarang kita masuk ke hasil proses orogenetik yang kedua, yaitu berupa patahan. Patahan ini terbagi dari 4. 1. Vertikal, yang diakibatkan dari tekanan tenaga endogen yang bergerak secara vertikal. 2. Dekstral, yaitu patahan horizontalnya bergerak ke kanan. Ketiga, sinistral, yaitu patahan horizontalnya bergerak ke kiri. Keempat, retakan, adalah renggongan pada batuan tapi masih bersambung. Kita masuk ke dampak negatif tektonisme. 1. Timbul bencana gempa bumi, longsor, dan tsunami. 2. Bencana gempa bumi timbul ketika lempeng bergerak secara tiba-tiba. 3. Tsunami terjadi ketika lempeng bergerak tiba-tiba secara vertikal sehingga memindahkan volume air laut dalam jumlah besar. Ternyata tektonisme tidak hanya mempunyai dampak negatif, juga mempunyai dampak positif. Dampak positifnya: 1. Terbentuknya muka bumi, yaitu benua, pegunungan, perbukitan, lembah, hingga pulau, serta munculnya berbagai mineral dari dalam bumi. Kedua, fitur di bumi
muka bumi seperti benua. Ketiga, mineral muncul dari dalam bumi karena terdorong oleh pergerakan lembah tektonisme. Nah, mungkin itu saja penjelasan kami tentang materi tektonisme dari kelompok 4. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.